Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji dari pembahasan masih seputar dari fikih-fikih terakhir di bulan Ramadan yang hendaknya seorang muslim dan muslimah memperhatikan dan mengamalkannya. Tapi pada malam hari ini kita akan terangkan dari orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan ini manusia itu berbeda-beda. Ya, manusia secara umum dengan datangnya bulan Ramadan itu ada yang beruntung, ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang mencampur keuntungan dan kerugian. Orang-orang yang beruntung, mereka lah yang mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, amalan yang soleh, ketaatan kepada Allah, menjauhi dari berbagai maksiat dan dosa, dan itu merupakan rahmat dari Allah serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ini diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 64. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah, seandainya bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan bukan karena rahmatnya, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, jadi adanya keberuntungan, orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan itu merupakan hal yang merupakan nikmat dari Allah, keutamaan dan rahmatnya, yang hendaknya setiap muslim dan muslimah itu senantiasa bersyukur kepada Allah tatkala dia diberikan kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, dari ibadah puasa, salat tarawih, bersedekah, membaca Al-Quran, beristighfar, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, berdoa. Nah, itu merupakan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya atas kalian, maka pasti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini orang-orang yang beriman yang mengisi dari ibadah di bulan Ramadan ini dengan hal yang lebih indah dari amalan yang soleh. Kemudian golongan yang kedua dari manusia yang merugi di bulan Ramadan, atau golongan yang ada pada manusia di bulan Ramadan adalah mereka yang merugi. Tadi yang beruntung ya.
Yang kedua ini yang merugi. Tatkala mereka mengikuti langkah-langkah syaitan, menjadikan syaitan sebagai wali-wali mereka. Ini diterangkan di surah An-Nisa ayat 119. "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Dan siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai teman, pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Ya, dan jangan dikira ya, di bulan Ramadan tidak ada syaitan. Syaitan ada. Syaitan yang besar itu dibelenggu oleh Allah. Tapi syaitan yang kecil, itu menurut penafsiran sebagian para ulama, dia masih dibebaskan. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan tetap ada yang berbuat maksiat, tidak hilang secara total. Ditambah lagi dengan adanya kejelekan jiwa, adanya jiwa-jiwa yang jelek, yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, ini golongan yang kedua dari orang yang berada di bulan Ramadan, mereka merugi. Kemudian yang ketiga dari golongan manusia di bulan Ramadan, yaitu orang yang mencampur amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Nah, maka mereka yang diharapkan Allah akan mengampuni mereka. Dia campur antara kebaikan dan kejelekan. Ya, mereka masih muslim, tapi bercampur antara ibadah dan juga kemaksiatan. Ini diterangkan dalam ayat di surah Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan orang yang selainnya dari mereka mengakui dosa-dosa mereka. I'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampur amalan yang saleh dan amalan yang jelek. Asallahu ayatuba alaihim. Semoga Allah memberi taubat kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Ya. Dan diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan isyarat adanya orang-orang yang merugi ini di bulan Ramadan. Jadi kita sekarang fokus pada golongan orang-orang yang apa? Yang merugi. Nah, kalau yang beruntung kan sudah diterangkan ya, dari berbagai macam amalan soleh, dari ibadah puasa, sholat tarawih, ya, keistiqomahan, ada membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, istighfar. Ya, ini dari pokok-pokok amalan soleh yang menghias dari ibadah puasa. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kalau mereka menghiasi kehidupannya di bulan Ramadan dengan hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian dia hiasi dengan hal-hal yang sunnah, yang sudah diterangkan itu. Ya. Nah, di golongan yang kedua ada orang-orang yang merugi. Ciri mereka telah diterangkan tadi di ayat di surah An-Nisa. Mereka cenderung atau menjadikan syaitan sebagai teman-teman mereka, mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, maka ini dari orang-orang yang merugi. Dan banyak kita akan terangkan dari sebab-sebab kerugian dan golongan-golongan orang-orang yang merugi itu. Ya, mereka masuk dalam kerugian-kerugian itu karena ada sebab-sebabnya. Nah,
Dan Nabi telah isyaratkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang 3 orang yang didoakan oleh Nabi SAW celaka. Nah, salah satunya itu diterangkan oleh Nabi, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfara lahu. Ya. Celakalah kata Nabi, seorang lelaki atau seorang secara umum ya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, yang Ramadan masuk kepadanya. Kemudian setelah itu Ramadan pergi sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia lewati bulan Ramadan. Ya, di awal Ramadan dia hidup, di pertengahan Ramadan dia hidup, dan menjelang akhir Ramadan hari ini dia masih hidup. Tapi Ramadan pergi dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rata di orang-orang yang kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kurang bertobat kepada Allah. Maka dia tidak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Sehingga Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan ini terdapat berbagai macam dari pintu-pintu kebaikan. Dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dari pintu taubat di siang hari, di malam hari. Tapi ada saja dari sebagian manusia dan yang kurang memanfaatkan dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang mulia ini. Terutama sekarang di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ya. Ini terlihat dari golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Tampak di sini. Ya. Kalau mereka orang-orang yang beruntung, cirinya itu semakin giat dalam beribadah. Semakin Ramadan akan pergi, maka mereka semakin menggiatkan ibadahnya kepada Allah, mengisi waktunya dengan ketaatan. Nah, dengan hal-hal yang sudah diterangkan tadi. Ya. Isyarat-isyarat tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu sudah kita singgung ya. Nah, tapi yang kedua itu orang-orang yang merugi tadi itu. Nah, tatkala mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Ya. Oleh karena itu manusia di bulan Ramadan sudah diterangkan tadi. Ada yang beruntung, ada yang merugi, dan ada yang mencampur amalannya dengan kebaikan dan kejelekan. Nah, adapun golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, ya kita ringkas ya. Dan ini sebenarnya sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Karena pengajian kali ini dia hanya kebalikan dari pembahasan sebelumnya. Ya. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama adalah mereka orang-orang yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Padahal kita sudah lewati ya dari keutamaan puasa itu. Terdapat padanya banyak dari kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pokoknya puasa itu adalah sebab penggugur dosa. Ya, diterangkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Nah, kapan dia tidak puasa, maka dia akan merugi. Ya, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dan dia akan luput dari berbagai macam keutamaan dari puasa itu. Yang sudah diterangkan di awal-awal pertemuan dari bulan Ramadan ini. Nah, tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dari penggugur dosa, kemudian terdapat padanya dari ciri orang-orang yang bertakwa. Hikmah dari puasa itu agar seorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah.
Nah, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi yang paling harum. Mereka dapatkan dua keutamaan, ya, dua kegembiraan tatkala berbuah dan tatkala berjumpa dengan Allah. Nah, dan selain dari keutamaan-keutamaan dari ibadah puasa, siapa yang berpuasa di jalan Allah, maka akan dijauhkan wajahnya, ya, dari api neraka dan dipersiapkan pada hari kiamat nanti, nah, dari surga yang terdapat padanya sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yang masuk di situ hanyalah orang-orang yang berpuasa saja. Makanya dari sekilas dari keutamaan puasa, maka siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian yang kedua, dari golongan yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang meninggalkan salat tarawih di malam hari atau malas melakukannya. Nah, sudah kita baca keutamaan salat tarawih. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ya, hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, terus dari keutamaan salat tarawih, salat malam, ya, secara umum. Nah, dan sudah diterangkan juga siapa yang salat bersama imam, ya, sampai dia selesai, maka dihitung untuknya satu malam pahala, satu malam salat, satu malam penuh. Ya, keutamaan salat tarawih sangatlah banyak, sudah diterangkan. Ya, dia akan didapatkan di dunia dan di akhirat dari keutamaan salat tarawih tersebut. Nah, maka siapa yang meninggalkan salat tarawih, terutama di akhir-akhir Ramadan ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, Nabi SAW ketika itu pernah menegur sebagian sahabat. Ya, janganlah kamu seperti si fulan. Dulunya dia salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malamnya. Nah, la takun mithla fulan. Kana yaqumu minal lail thumma taraka qiyamul lailah. Janganlah kamu seperti si fulan itu, si anu. Dulunya dia senantiasa berdiri salat malam. Ya mungkin di awal Ramadan mungkin masih semangat. Tapi di akhir-akhir Ramadan dia tinggalkan salat malamnya. Ini terbalik ya. Harusnya di akhir-akhir Ramadan ini dia bersemangat. Nah, dia tambah dari porsi ibadahnya, dari salatnya. Nah, bukan dia tinggalkan salat malam tersebut. Maka ini golongan yang kedua yang merugi di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga dari golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang kurang memperhatikan dari makna keimanan yang mendasari dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, perhatikannya ketika kita baca ayat masalah puasa, Allah panggil dengan apa? Nama keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tadi sudah kita baca. Siapa yang berpuasa karena iman, siapa yang salat malam karena iman, ya, itu yang mendasar dari ibadahnya. Nah, dia bersedekah, dia membaca Al-Quran, dia berdoa. Nah, seluruhnya didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan malamnya, apalagi malam-malam terakhir ini, maka itu hendaknya didasari karena iman kepada Allah. Nah, kapan dia kurang diperhatikan dari mana-mana keimanan ini, maka itu akan mengantarnya kepada kerugian. Mengantarnya kepada apa? Kerugian. Dan iman itu dia ada bentuknya ucapan lisan, ada bentuknya amalan hati, ada bentuknya amalan dengan anggota tubuh.
bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman kepada Allah, ya, dia meyakini akan adanya Allah, rububiyahnya Allah, ya, uluhiyahnya Allah, nama dan sifat Allah. Nah, ada iman kepada para malaikat, iman akan adanya para malaikat, ya, sifat-sifat mereka, tugas-tugas mereka, nah, dan nama-nama mereka. Ada iman kepada kitab-kitab Allah, diimani kitab tersebut turun dari sisi Allah. Nah, dia tahu nama-nama kitab yang disebutkan, yang tidak ditahu dia imani secara global. Kemudian dia beramal dengan kitab yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quranul Karim, berhukum dengannya. Ada iman kepada para rasul, ya, dia mengimani bahwasanya kerasulan nabi dan rasul itu dari sisi Allah, benar. Dia tahu nama-nama nabi, ya, yang ditahu dia imani, yang tidak ditahu dia imani secara global. Kemudian dia mengimani juga akan sifat-sifat para nabi dan rasul tersebut, dan secara khusus dia beramal dengan syariat nabi yang diturunkan kepadanya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada iman kepada hari akhir, ya, dia imani dari perkara yang terjadi di alam kubur, ya, perhara yang terjadi pada hari kiamat nanti, sampai ujungnya surga dan neraka. Dan juga ada iman pada takdir, yang baik dan yang buruknya. Nah, diimani bahwasanya takdir itu dari ilmu Allah, Allah yang takdirkan, tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Takdir itu terjadi, ya, karena kehendak Allah, dan seluruh yang ada di alam ini adalah makhluk Allah. Serta dia tidak mempertentangkan antara takdir dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makin dari mana-mana keimanan yang harusnya hadir bagi orang-orang yang berpuasa, yang salat malam, ya, yang bersedekah, dan yang membaca Al-Quran, kemudian dihidupkan malamnya, ya, dan juga dari orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari berbagai macam dosa dan maksiat, serta ibadah-ibadah yang lain, hendaknya didasari dengan keimanan. Kemudian yang ke ya, karena kapan dia kurang dari mana keimanan ini? Ini kadang terjadi, ya, pada sebagian orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya, kadang mungkin puasanya hanya di awal-awal saja. Ya, setelah itu di akhir Ramadan dia tidak puasa lagi. Ada yang salat malamnya hanya di awal-awal saja Ramadan. Di akhir Ramadan sudah ditinggalkan salat malam. Ya, ada yang melakukan ketaatan di awal-awal Ramadan saja, dari sedekah, berdoa, berinfak, dan seterusnya, membaca Al-Quran, ya. Tapi di akhir Ramadan dia tinggalkan perkara itu. Nah, dipahami, ya. Makanya dari hal yang apa? Yang kurang, yang dia masuk dari golongan orang-orang yang merugi, tatkala dia tidak bangun ibadahnya dengan dasar keimanan tadi itu, sehingga kadang ibadah itu menjadi luntur, memudar, dan bahkan hilang. Tapi kalau dia sebaliknya dibangun ibadahnya dengan keimanan, maka itulah yang terlihat dari ibadah Nabi SAW dan para sahabat. Semakin Ramadan makin berakhir, maka dia makin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari golongan orang-orang yang merugi juga di bulan Ramadan, itu orang-orang yang menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, pada hal-hal yang tidak berguna. Nah, ya, sudah disinggung, ya,
Kadang ada yang berpuasa, tapi yang didapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Ada yang salat malam, tapi yang didapatkan dari salat malamnya hanyalah capek, hanyalah kantuk. Ya, itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'im hadduhum min siyamihi al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'im hadduhum min qiyamihi as-sahar. Ya, kadang ada orang yang berpuasa, bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Ada orang yang salat malam, tapi yang didapatkan dari salat malamnya hanyalah mengantuk, tidak ada pahala. Ya, itu tatkala dia berpuasa. Nah, dia beramal juga hal-hal yang bisa mengurangi dari ibadah puasanya, bahkan kadang bisa menghabiskan dari pahala puasanya, seperti dosa dan maksiat yang sudah kita ingatkannya di awal-awal dari pertemuan di bulan Ramadan ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, "Man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau palsu dan dia beramal dengan kedustaan. Di sebagian riwayat lain dikatakan wal jahla. Dia tidak tinggalkan kejahilan. Kejahilan ini kata para ulama yaitu dosa dan maksiat. Nah, dia sering mengulanginya atau dia terjatuh pada dosa dalam keadaan dia tahu. Nah, maka ini kadang bisa mengurangi dari ibadah puasanya dan pada sebagian keadaan bisa menghilangkan dari pahala tadi, sehingga didapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Nah, makanya dari hal-hal yang harusnya sentiasa diingat dalam hari-hari yang kita akan lewati di bulan Ramadan, dari akhir-akhir Ramadan ini. Kalau masih ada hal yang kurang, hendaknya diperbaiki. Ya, isi hari-hari terakhir ini dengan berbagai macam kebaikan. Nah, semampu mungkin. Ya, tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian yang kelima, dari orang-orang yang merugi juga di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang menelantarkan salat 5 waktu. Ini kadang kita lihat ya, sebagian orang kadang dia mampu berpuasa tapi tidak salat. Ya, mampu berpuasa tapi tidak salat. Ini hal yang aneh. Padahal salat itu lebih harusnya dijaga, karena dia rukun Islam yang kedua. Sedangkan puasa ini rukun Islam yang kelima. Pada sebagian riwayat Al-Bukhari Muslim dan di sebagian riwayat Muslim, dia rukun Islam yang keempat. Nah, jadi dia lebih tinggi salat daripada puasa. Yang aneh kalau salat dia bisa jaga, tapi kalau puasa yang aneh kalau puasa dia bisa jaga, tapi kalau salat dia tidak bisa jaga. Ini dari ciri orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, maka kapan dia seperti itu modelnya, tidak akan diterima ibadah puasanya, karena telah tetap dalam masalah ini ya, tentang hukum orang yang meninggalkan salat, itu hukumnya kafir. Nah, para sahabat sepakat dalam masalah itu, telah dinukil oleh para tabi'in. Mereka, para sahabat, tidaklah melihat ada amalan yang kapan ditinggalkan bisa mengkafirkan kecuali salat. Kecuali apa? Salat. Nah, oleh karena itu diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salam. Ya, pembeda antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Nah, dalam riwayat yang lain diterangkan, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi tidak ada ibadahnya, tidak ada manfaat dari ibadah puasa tatkala dia tidak salat. Tatkala dia tidak dia tidak salat. Bahkan diterangkan dalam ayat Al-Quranul Karim, ya, di neraka itu ada orang-orang yang disiksa dalam neraka karena dia tidak salat. Ya. Nah, dan orang-orang yang menghuni neraka Saqar misalnya, ma salakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kalau mereka ditanya oleh Allah, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami di dunia tidak salat. Dan juga diterangkan di surah Maryam,
Nah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka itu, ya, ada generasi yang mereka ini meninggalkan salat, ya, menelantarkan salat, mengikuti syahwat-syahwat, maka mereka akan mendapatkan apa? Neraka. Nah, ini dari hal yang harusnya diingatkan, ya. Puasa tapi tidak salat, ini merugi, ya. Tidak ada manfaat dari ibadah puasanya, karena orang yang tidak salat itu hukumnya kafir, dan orang yang kafir itu tidak dianggap ibadahnya apapun bentuknya, dan akan dijadikan bagikan debu yang berterbangan pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keenam dari orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu, ya, tadi sudah disinggung sebenarnya, yaitu orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat pada bulan Ramadan ini. Dia campur ibadah puasanya dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dari golongan orang-orang yang merugi. Ya. Itu tadi yang sudah kita singgung di awal tadi, ya. Dari golongan yang ketiga dari manusia, ada yang mencampur, ya, amalan yang saleh dan amalan yang jelek. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Ya. Tapi orang-orang ini diharapkan padanya Allah mengampuni mereka, memberi taubat kepada mereka, karena mereka masih mengetahui itu adalah amalan yang salah. Misalnya kalau dia campur. Karena diterangkan di akhir ayat, asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Semoga Allah mengampuni mereka, dan Allah itu sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Nah, maka ini golongan yang keenam tadi, ya, yang dia berpuasa dia campur, ya, dengan dosa dan maksiat. Dia salat, ya, bukan orang yang tidak salat, ya. Dia salat juga, ada ibadah, tapi ada juga yang dia kerjakan dari perbuatan dosa. Nah, seperti ghibah, membicarakan kejelekan orang lain lagi puasa misalnya, ya, memprovokasi orang, dan seterusnya dari hal-hal yang berjalan di sebagian kaum muslimin, yang diharapkan hal tersebut mereka diampuni oleh Allah, tapi mereka sudah masuk dalam kerugian kalau mereka beribadah mencampur amalan yang soleh dan amalan yang jelek dalam keadaan mereka mengetahuinya. Beda kalau dia tidak sengaja, ya, itu lain lagi masalahnya. Kemudian yang ketujuh dari golongan Ramadan, yaitu orang-orang yang bersemangat dalam beribadah hanya di awal-awal Ramadan saja. Ini kadang kita lihat yang bersemangat beribadah hanya di awal-awal Ramadan. Ya, di akhir Ramadan sudah mulai pudar semangatnya, bahkan ada yang hilang. Nah, maka ini diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, Allah singgung orang-orang yang seperti ini di surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu dan janganlah kalian seperti orang yang seperti perempuan yang dia telah mencerai-beraikan dari benang yang dia telah tenun. Setelah sebelumnya dia sudah dia sudah pintal dengan kuat. Ya. Misalnya seperti orang yang telah memintal kain, ya. Dia sudah ikat baik-baik, dirapikan, kemudian dia bongkar kembali. Itu perumpamaan orang-orang yang di awal Ramadan dia bersemangat berpuasa, salat malam, beribadah yang lain, dari ibadah yang wajib pada ibadah yang sunnah. Tapi di akhir Ramadan dia cerai-beraikan usahanya, amalannya. Nah, mungkin dari golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Dia hanya beribadah
bersemangat di awal saja. Di akhir Ramadan telah kurang semangatnya, bahkan ada yang sudah menghilang bersamaan dengan hilangnya bulan Ramadan juga nanti. Semakin menghilangnya atau semakin dekatnya bulan Ramadan akan pergi. Kemudian golongan yang ke-8 dari golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, itu orang-orang yang kurang perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Ya, mungkin dia puasa ya, dia mungkin salat juga, tapi dia kurang perhatian terhadap Al-Quran. Mungkin kurang dia baca. Ya, ini merugi ya, tapi bukan kerugian yang sifatnya mengkafirkan. Ya, dia merugi dari sisi dia tidak manfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Padahal Al-Quran sudah diterangkan ya, dari hal yang sangat erat dengan ibadah puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Maka hendaknya porsi dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu ditingkatkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, kalau dia tidak hafal, dia baca minimal 1 juz dalam sehari, dia kejar. Nah, dia gunakan waktunya. Atau kalau tidak bisa, dia baca apa yang dia mampu saja, setengah juz misalnya. Hanya ada dari hal yang lain dari bulan-bulan yang lain, dari interaksinya kepada Al-Quranul Karim. Dan Allah telah terangkan ya, dari hikayat atau dari perkataan Nabi SAW dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Furqan ayat ke-30. Waqala ta'ala atau waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ar-Rasul itu Nabi kita SAW, Allah terangkan di situ, telah berkata, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan. Bagaimana caranya seorang dia dikatakan tinggalkan Al-Quran? Ya, itu banyak model ya diterangkan oleh para ulama. Yang pertama tadi, yaitu ada yang bentuknya dia tidak membaca Al-Quran. Ini dihukumi dari orang yang meninggalkan Al-Quran. Atau yang kedua, dia tidak mentadabburi Al-Quran tersebut, dia tidak fahami maknanya. Nah, atau yang ketiga dari orang yang meninggalkan Al-Quran, yaitu orang yang dia tidak mendengarkan Al-Quran tersebut. Ya, dia tidak membaca, tidak juga memutar misalnya murattal, dia dengar-dengar. Ya, tidak juga seperti itu. Ya, atau yang keempat dari orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran, dia tidak beramal dengan apa yang ada pada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hanya mungkin dia baca, tapi kadang dia tidak paham. Akan juga dihukumi orang yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima dari orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran, yaitu orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Al-Quranul Karim. Nah, yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quranul Karim. Dan yang keenam, yang dikatakan orang yang meninggalkan Al-Quran, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh penyakitnya misalnya. Ya, dalam Al-Quran ini diterangkan dari fungsi Al-Quran adalah syifa. Ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Baik. Makanya dari bentuk-bentuk seorang dia menghajar Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, apakah dalam bentuk dia tidak membacanya, dia tidak mentadabburinya, dia tidak mendengarkan Al-Quran tersebut dibaca, ya, dia tidak beramal dengannya, dia tidak berhukum dengannya, atau dia tidak jadikan sebagai obat. Makanya dari orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, kemudian golongan yang ke-9, dua lagi ya, kita cukupkan sampai 10. Dari orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang kikir terhadap hartanya dari bersedekah. Nah, ini kadang kita lihat ya, sebagian dari kaum muslimin sangat kikir sekali, sampai pada bulan Ramadan juga masih terlihat dari kekikirannya. Nah,
Padahal kalau dia berinfak saja, itu manfaatnya akan kembali pada dia. Nah, ya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Siapa yang kikir, kata Allah, maka sesungguhnya dia telah kikir terhadap dirinya. Allah Maha Kaya, sedangkan kalian itu adalah fakir. Nah, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Allahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kalian itu fakir. Nah, butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya, siapa yang berinfak didoakan senantiasa setiap hari oleh para malaikat. Nah, yang turun setiap harinya, Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Dua doa sekaligus. Ada doa kebaikan, ada doa kejelekan. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak pada hari ini, dan juga berikanlah kecelakaan orang yang menahan dari infaknya pada hari ini. Itu yang didoakan oleh para malaikat setiap hari yang turun. Nah, dipahami ya? Dan siapa yang berinfak kepada Allah, di jalan Allah, Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Nah, dan itulah harta kita yang sebenarnya pada hari kiamat. Nah, ya, diterangkan di ayat dalam Al-Quran Al-Karim, perumpamaan orang yang berinfak. Bagaikan dia menanam satu biji, tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ini akan tumbuh lagi 100 biji. Ya. Dan Allah masih melipat gandakan lagi dari pahalanya. Dan diterangkan di ayat yang lain, ya, siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ya, fahuwa yukhlifu. Allah akan menggantikannya. Dan harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Kata Nabi SAW, ma naqasat malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Bahkan dia makin bertambah, makin berkembang kalau dia semakin berinfak. Nah, ini yang merugi, dia menahan infaknya. Ya, rugi dia. Padahal Allah telah janjikan berbagai macam keutamaan dari sedekah tersebut. Dan tidak ada orang yang sering berinfak dia miskin. Ya, tidak ada di alam ini ya. Makin dia bersedekah, itu dia makin kaya, makin banyak hartanya. Nah, maka ini harusnya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, tentunya dia infak semampunya ya. Ya, apa yang dia punya, dia ada mungkin yang dia simpan untuk dirinya, ada yang dia belanjakan, ada yang dia infakkan. Nah, dipahami ya. Dan itu dari jalan yang pertengahan dalam masalah itu. Baik, kemudian golongan yang ke-10 dari orang yang merugi di bulan Ramadan, dan ini yang terakhir, yaitu orang-orang yang kurang dalam berdoa kepada Allah. Ya, tidak memperhatikan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita singgung ya. Doa ini dari hal yang menghiasi ibadah puasa. Kalau selipkan ayat tentang masalah doa di sela-sela ayat-ayat puasa. Di surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Nah, dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, menerima doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Nah, sudah diterangkan doa itu ada 2 macam. Ada doa masalah yang dia minta kepada Allah, dan ada doa bentuknya ibadah. Seluruh aktivitas dari amalan soleh itu dikatakan sebagai doa. Nah, dan telah berlalu bagaimana ada dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini, dari puasanya, di malam harinya, itu dari waktu-waktu dikabulkannya doa. Nah, orang yang merugi, dia kurang berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Dalam keadaan dia berpuasa, ya, dia tidak berdoa atau kurang berdoa. Saat buka puasa juga seperti itu. Padahal Nabi terangkan di tiap buka puasa itu ada utaqah, ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Dia hanya makan saja, minum saja, tidak berdoa. Ini kurang.
ketika buka puasa. Nah, dipahami ya. Mungkin dari hal-hal yang harusnya diperhatikan dari golongan-golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Dan tadi sudah disinggung di awal pertemuan dari kerugian juga yang Nabi doakan kecelakaan tadi ya. Sudah kita baca. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfar lahu. Dan celakalah seorang yang Ramadan masuk kepadanya, kemudian Ramadan pergi berlalu sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang kita singgung, harusnya senantiasa ada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kembali, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang kurang dalam istighfar atau dia tidak memohon ampun kepada Allah, maka dari golongan orang-orang yang merugi juga di bulan Ramadan. Golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Nah, dan dari tobat ini dan istighfar itu sangatlah banyak keutamaannya. Nah, dan mungkin nanti insyaallah kita akan terangkan di waktu-waktu yang lain dari malam-malam Ramadan yang akan berlalu bersama kita insyaallah taala. Baik. Nah, jadi sudah kita terangkan ya dari golongan orang-orang yang merugi ini. Dari sini kadang tersimpul kepada kita dari sebab-sebab kerugian itu. Apa yang menyebabkan mereka tadi bisa tidak puasa, tidak salat malam, meninggalkan salat malamnya di akhir Ramadan. Kemudian tadi yang ketiga, dia kurang keimanannya. Nah, menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, dan tidak salat 5 waktu juga misalnya. Ada yang sibuk dengan dosa dan maksiat. Ada yang bersemangat hanya di awal Ramadan saja. Di akhir sudah tidak semangat lagi. Ada yang tidak membaca Al-Quran atau kurang perhatian terhadap Al-Quran. Nah, atau orang-orang yang kikir dari harta, bersedekah, atau dari orang-orang yang kurang berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya ada sebab-sebab yang diterangkan. Ya, ada hal-hal yang dengannya itu mereka jatuh dalam kerugian. Ya, di antaranya dari sebab tersebut yang disebut oleh para ulama yaitu adanya kelalaian. Ya, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sebab pokok yang membuat seorang itu masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, tadi sudah diterangkannya 10 golongan, bahkan bisa lebih, bisa 11 tadi. Ditambah yang terakhir tadi, yaitu dia tidak beristighfar kepada Allah. Itu karena dia lalai. Nah, dari Allah, lalai dari negeri akhirat. Nah, padahal kalau dia pahami dari keutamaan dari tiap-tiap ibadah tadi itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dari puasa, salat malam, dari keimanan, dan seterusnya. Dari ibadah-ibadah yang menghiasi bulan Ramadan. Baik. Kemudian di antara sebab juga adanya mereka masuk dalam kerugian tadi itu, kadang tadi ya ada orang-orang yang di malam hari mereka begadang, sehingga waktu malamnya dia bukan gunakan untuk ibadah, tapi dia gunakan untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ada yang mengganggu kaum muslimin yang lagi sholat, yang lagi beribadah, atau yang lagi istirahat di waktu sahur. Nah, kemudian di antara juga hal yang dengannya seorang kadang masuk dalam golongan orang-orang yang merugi, di antara sebabnya yaitu dia terlalu banyak makan dan minum di bulan Ramadan ketika di malam hari, sehingga kadang melahirkan sifat malas. Ini bahaya juga ya. Ya, dia berbuka itu kayak orang balas dendam misalnya. Dia makan full, sehingga kadang susah dia beribadah di malam hari. Nah, ini hal yang harusnya diingatkan. Ya, dia makan seadanya saja. Dia sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Ya, bukan dilarang dia makan kenyang ya. Pada sebagian keadaan, kadang Nabi dan para sahabat pernah kenyang. Tapi kalau dia jadikan kaidah tetapnya, setiap makan harus full,
Ini dari hal yang kurang bagus. Kadang bisa tadi itu melahirkan sifat apa? Sifat malas, sehingga dia jatuh pada golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Kemudian sebab yang lain lagi yang kadang menyeret seorang sehingga dia masuk dalam orang-orang yang merugi, yaitu dia tadi ya, dia tidak bisa menahan dirinya dari perkara, dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh bergampangan dalam dosa. Nah, ini karena kurang dari dia memperhatikan apa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang merasa diawasi oleh Allah. Padahal Allah senantiasa mengawasinya. Setiap saat ada malaikat di kanan kirinya yang mencatat seluruh dari amalannya, yang baik ataupun yang buruknya. Nah, akhirnya kadang kapan dia kurang merasakan perkara ini, maka dia akan jatuh dalam kerugian. Kemudian juga di antara sebab kerugian juga yang kadang seorang jatuh pada hal-hal yang tadi itu dari golongan orang-orang yang merugi, yaitu segera itu dulu ya, mungkin ini saja ya, dari hal-hal yang pokok. Saya simpulkan tadi ya, yang pertama dari sebab kerugian yang menyimpulkan dari perkara tadi itu kelalaian. Kemudian yang kedua tadi, dia banyak begadang di malam hari dan hal yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, ya banyak makan dan minum. Nah, kemudian yang keempat, ini juga ya tadi tambahannya, yaitu dia banyak tidur. Ya, banyak tidur juga dari hal yang ada masuk dari golongan orang-orang yang merugi, dari sebab-sebab yang membuat seorang apa masuk dalam golongan orang-orang yang merugi tadi itu. Ya. Dan tadi yang kelima, yaitu dia banyak bergampangan dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang menggolongkan kita dari golongan orang-orang yang beruntung, yang mendapat keberuntungan sampai di akhir Ramadan dan pada hari-hari setelahnya dari kehidupan ini. Dan kita mohon juga kepada Allah semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, dan senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal ketaatan, mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Dan kita juga mohon kemudahan kepada Allah semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kerugian tadi itu, sebab-sebab yang mengantar kepada kerugian. Nah, innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.